The Raven, karya Edgar Allan Poe, berdiri sebagai mahakarya yang menghantui dalam dunia literatur. Diterbitkan pada tahun 1845, puisi ikonis ini membawa kita ke dalam dunia duka, kehilangan, dan keputusasaan yang tak henti-hentinya. Penggunaan efek suara, pengulangan, dan rima internal yang mahir oleh Poe menciptakan ritme yang tak terlupakan yang membawa pembaca menuju kegilaan sang narator. Pengaruh puisi ini pada literatur dan budaya populer tidak dapat disangkal, dengan banyak adaptasi yang memperkuat tempatnya sebagai karya klasik abadi. The Raven bukan hanya sekadar cerita seram. Ini adalah eksplorasi mendalam tentang jiwa manusia, menyelami kesedihan, kegilaan, dan perjuangan untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Narator puisi ini yang dibebani oleh kehilangan Lenore yang dicintainya, terperangkap dalam kesedihannya sendiri. Burung gagak itu sendiri berfungsi sebagai simbol kegelapan batin sang narator, sebuah pengingat konstan akan takdirnya yang tak terelakkan. Melalui eksploitasi sesakit psikologis ini, Poe mendorong kita untuk menghadapi ketakutan terdalam dan kekerapuan jiwa manusia. The Raven telah mendapatkan tempatnya sebagai salah satu karya paling dikenal dan abadi dalam sejarah sastra. Dari pembacaan Vincent Price yang menakutkan hingga banyaknya adaptasi untuk film, televisi, dan musik, The Raven terus memikat dan menginspirasi penonton di seluruh dunia. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan yang menegangkan melalui Bait-Bait The Raven, karya Edgar Allan Poe. Perjalanan kita memasuki dunia Poe yang mencekam dimulai pada suatu malam yang suram. Bait pertama dari The Raven langsung membangun suasana kesepian dan keputusasaan yang mendalam. Kita menemukan narator kita, lelah dan kelelahan karena belajar, mencari penghiburan dalam pengetahuan yang terlupakan dari buku-bukunya. Upaya sang narator untuk melarikan diri dari kenyataan melalui buku-bukunya tiba-tiba terganggu oleh ketukan di pintu kamarnya. Gangguan tak terduga ini, yang tampaknya datang dari alam baka, memunculkan elemen kecemasan. Siapakah atau apakah gerangan yang mengetuk di larut malam seperti ini? Kata-kata sang narator sendiri, itu hanyalah seorang tamu, yang diucapkan lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada yang lain, mengungkapkan kecemasan yang semakin besar. Pengulangan frasa ketukan di pintu kamarku dengan gema ritmisnya memperkuat rasa takut dan antisipasi. Di bait kedua, kita menyelami keputusasaan sang narator dan menemukan sumber kesedihannya, kehilangan Lenore, kekasihnya. Pemandangan Desember yang gelap mencerminkan keadaan emosi sang narator dan menggarisbawahi dingin dan kegelapan yang mencengkeram hidupnya. Bara api di perapian yang hampir padam, yang menghasilkan bayangan menari di lantai, melambangkan memori cinta yang hilang. Kerinduan sang narator pada Lenore sangat jelas, kesedihannya terasa di seluruh ruangan. Dia mencari penghiburan dalam buku-bukunya, tetapi bahkan buku pun tak dapat membuatnya lari dari rasa sakit akibat kepergian Lenore. Pengulangan kata duka seperti gema yang menyedihkan menekankan dalamnya keputusasaan sang narator. Itu yang menghantuinya tanpa nama di sini selamanya, menjadi pengingat akan kehilangannya yang tak tergantikan. Di bait ketiga, kecemasan sang narator mencapai puncaknya. Gerakan tirai yang berat, muram, dan tidak menentu menciptakan perasaan kekuatan tak terlihat yang sedang bermain. Ketakutan, teror khayalan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menguasainya. Dia mencoba berpikir rasional, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah tamu yang datang terlambat. Jantungnya berdebar kencang. Dia mengulangi kalimat ini hanya seorang pengunjung yang ingin masuk ke kamar saya, seolah-olah untuk mengusir rasa takutnya yang semakin besar. Kegelapan di balik pintu melambangkan jurang kesedihannya, kedalaman jiwanya yang tak diketahui. Pembaca, seperti halnya narator, dibiarkan dalam keadaan tegang, siap untuk konfrontasi yang tak terhindarkan dengan hal yang tidak diketahui. Di bait keempat terjadi perubahan tiba-tiba. Sang narator mengumpulkan sedikit keberanian membuka pintu dengan cepat. Dia berharap menemukan tamu, sebuah penjelasan atas ketukan misterius itu. Sebaliknya dia hanya menemukan kegelapan dan tidak lebih.
Penemuan ini, alih-alih meredakan ketakutannya, justru memperdalam misteri. Kekosongan di balik pintu menjadi kanvas tempat kecemasannya diproyeksikan. Bait kelima menandai titik balik dalam puisi ini. Sang narator menatap ke dalam kegelapan, tenggelam dalam kesedihannya. Dia membisikkan nama Lenore, sebuah permohonan putus asa ke dalam kehampaan, yang membuatnya takut. Kata itu terulang kembali kepadanya, bukan oleh suara manusia, tetapi oleh suatu keberadaan tak terlihat. Nama Lenore kini diucapkan bukan oleh sang narator, tetapi oleh kekuatan dari luar, mendapatkan kualitas yang menakutkan. Itu menjadi pengingat yang menghantui tentang kehilangannya. Konfirmasi menakutkan dari ketakutan terdalamnya bahwa dia benar-benar sendirian. Jantungnya berdebar kencang, seluruh jiwanya terbakar saat dia mendengar ketukan itu lagi. Kali ini lebih keras, lebih gigih. Dia mencoba menemukan penjelasan yang rasional, mengaitkan suara itu dengan angin. Panggung telah diatur untuk masuknya sang gagak, makhluk yang penuh dengan simbolisme dan pertanda. Di bait ketujuh, kita bertemu dengan tokoh utama puisi ini, burung gagak. Sang narator membuka jendela, berharap menemukan penjelasan sederhana atas suara ketukan yang terus-menerus. Sebaliknya, seekor burung gagak yang agung memasuki kamarnya dengan anggun dan sayap mengepak. Ia bukan burung biasa, melainkan makhluk dari mitos dan legenda, yang bulu hitamnya mengingatkan pada kematian, duka, dan hal-hal supranatural. Kemunculan burung gagak itu mengejutkan karena ia tidak menunjukkan rasa takut atau ragu. Ia berdiri dengan sikap mulia, bertengger di atas patung dada Athena, dewi kebijaksanaan. Kontras ini, makhluk kegelapan di atas simbol pengetahuan, semakin mempertegas suasana yang menakutkan. Keberadaan burung gagak di atas patung dada mengisyaratkan distorsi logika. Sebuah peringatan tentang turunnya sang narator ke dalam kegilaan. Di bait ke-8, kita diperkenalkan dengan kosakata sang gagak yang menakutkan, tidak lagi. Meskipun kehadiran burung itu menggelisahkan, sang narator merasakan hiburan aneh dari sikapnya yang kaku dan serius. Dia menyapa gagak itu, setengah bercanda, setengah serius, menanyakan namanya. Jawaban sang gagak, satu kata yang bergema, tidak lagi, mengirimkan getaran dingin di punggung sang narator. Kata itu diucapkan dengan suara yang dalam dan menakutkan, menggantung berat di atmosfer. Itu adalah kata yang menandakan finalitas, penolakan penuh terhadap harapan. Sang narator meskipun skeptis, tercengang dan terpesona oleh kemampuan burung itu untuk berbicara. Dia mengagumi kemampuan bicara sang gagak, tetapi menolak kata-katanya sebagai sesuatu yang tidak berarti, tidak relevan baginya. Meskipun usahanya untuk menepis kata-kata sang gagak sebagai omong kosong, benih keraguan telah tertanam. Adegan ini ditatur beruncuran menuju ke kisah eksplorasi kesajang dan hidrometer satikat dan ngal sengkehkan dan kuatkan. Bait ke-10 memperdalam suasana mencekam dalam puisi ini. Burung gagak itu yang bertengger diam di patung Athena menjadi seperti sosok hantu. Kata tunggalnya tidak pernah lagi bergema di ruangan si narator dan memiliki makna yang jauh melampaui kata-kata. Si narator yang berjuang untuk menemukan mak dalam situasi ini mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa burung gagak itu akan segera pergi. Dia berbisik lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada burung itu. Teman-teman lain telah pergi sebelumnya. Besok ia akan meninggalkanku seperti harapanku yang telah pergi sebelumnya. Perbandingan antara burung gagak dengan teman yang telah tiada dan harapan yang hilang sangatlah penting. Ini mengungkapkan keyakinan si narator yang semakin besar bahwa burung itu lebih dari sekadar makhluk dari daging dan bulu. Jawaban burung gagak itu sekali lagi tidak pernah lagi yang menakutkan. Mengisir himpai cerita induk menemit tambure. Defteromeros, nya pelpismeni erotisi. Rasa penasaran sang narator terhadap burung gagak dan kata-katanya yang gelap semakin besar. Keheningan di ruangan itu hanya dipecahkan oleh suara burung, membuat suasana semakin mencekam. Dengan takut, sang narator mencari penjelasan. Dia percaya bahwa burung gagak itu mempelajari kata tidak akan pernah lagi dari pemilik sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sang narator semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dia memproyeksikan keputusasaannya pada burung gagak itu. Pengulangan tersebut mencerminkan sifat rasa sakitnya yang tak henti-hentinya.
Dia melihat dalam diri burung gagak itu cerminan dari keadaan emosinya sendiri. Hubungan ini mengikat sang narator dengan burung gagak. Bait ke-12 menandai titik balik. Sang narator yang kini tertarik pada burung gagak bersiap untuk sebuah percakapan. Bagian pertama, pertanyaan yang membakar. Bait ke-13 menggambarkan obsesi narator yang semakin besar terhadap ucapan gagak itu. Dia duduk di depan makhluk itu, terobsesi dengan keinginan untuk mengungkap misteri di balik kata tidak pernah lagi. Namun, gagak itu tetap diam. Mata merahnya yang berkobar-kobar menatap jiwa narator. Narator tenggelam dalam pikirannya, berjuang untuk memahami arti di balik kehadiran gagak dan ungkapan tunggalnya yang menakutkan. Dia mencari jawaban dalam tatapan burung yang tak henti-hentinya itu, berharap menemukan petunjuk, sebuah pencerahan yang dapat meredakan rasa sakitnya. Terlepas dari usahanya, tidak ada lagi ucapan yang keluar dari gagak itu. Narator, kecewa dengan tidak adanya jawaban yang jelas, mengalihkan pikirannya ke dalam, kekenangan akan Lenore yang telah tiada. Hapus kesekilas tentang Lenore. Bait keempat membawa perubahan dalam suasana puisi. Udara menjadi berat, beraroma dupa dari tempat yang tak terlihat, menunjukkan kehadiran sesuatu yang supranatural. Sang narator terperangkap antara kenyataan dan fantasi, mengira dia merasakan malaikat yang langkah kakinya dapat didengar di atas karpet. Semburan indera yang tiba-tiba ini aroma dupa, suara langkah kaki semakin mengaburkan batas antara yang nyata dan yang tidak nyata. Sang narator yang sangat ingin terbebas dari kesedihannya, berpegang teguh pada tanda-tanda dari Tuhan yang dia rasakan ini. Dia berseru kepada burung gagak itu dan menyebutnya makhluk yang menakutkan, percaya bahwa itu adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk menawarkannya istirahat dari penderitaannya. Dia memohon nepenthe, minuman pelupa, dengan harapan bisa menghapus rasa sakit karena kehilangan Lenore. Jawaban burung gagak itu tidak pernah lagi, yang tak henti-hentinya, Songhan Sukon Weavanti Prisbili. Di bait ke-15, kita melihat perubahan dalam penurunan kondisi pencerita menuju kegilaan. Dia secara langsung menantang burung gagak itu, mempertanyakan motif dan sifat aslinya. Dia menyebutnya sebagai nabi dan juga makhluk jahat, terpecah antara harapan yang putus asa untuk mendapatkan jawaban dan ketakutan yang semakin besar terhadap sifat asli burung itu. Dia memohon kepada burung gagak untuk sebuah tanda, secerca harapan bahwa dia akan bersatu kembali dengan Lenore di akhirat. Dia bertanya, dengan hati yang penuh kerinduan, apakah dia akan pernah lagi memeluk seorang gadis suci yang dipanggil malaikat sebagai Lenore? Pencerita yang terobsesi dengan ingatan akan cinta yang hilang, mencari penghiburan dalam kemungkinan bersatu kembali setelah kematian. Namun jawaban burung gagak tidak pernah lagi yang tak henti-hentinya memadamkan setiap secerca harapan. Kata tunggal ini yang sekarang syarat dengan finalitas, membuatnya semakin terpuruk dalam keputusasaan. Burung gagak itu, nabi atau iblis, tidak menawarkan penghiburan, tidak ada jalan keluar dari kenyataan pahit kehilangannya. Di bait ke-16, kemarahan dan keputusasaan sang narator meledak. Dia mencaci burung gagak itu dan menuntutnya untuk kembali ke kegelapan dari mana asalnya. Dia melihat burung itu sebagai simbol keputusasaannya sendiri, sebuah pengingat konstan akan duka citanya yang tak berujung. Kata-kata narator, jangan tinggalkan aku dengan bulu hitam sebagai tanda kebohongan yang dibisikkan jiwamu. Mengungkapkan keinginannya yang besar untuk membebaskan diri dari cengkeraman kesedihan. Dia melihat burung gagak itu sebagai perwujudan fisik dari kesedihannya, dengan bulu hitamnya sebagai simbol kegelapan yang menyelimutinya. Namun, doa sang narator disambut dengan keheningan burung gagak yang tak tergoyahkan. Burung itu tidak bergerak, tidak juga bereaksi terhadap ledakan emosi sang narator. Ketenangannya hanya memperkuat frustrasi dan keputusasaan sang narator yang menggarisbawahi ketidakberdayaannya melawan cengkraman kesedihan yang tak henti-hentinya. Sang gagak berdiri sebagai eksplorasi yang menghantui tentang duka, kehilangan, dan kerapuhan jiwa manusia. Penggunaan simbolisme, ritme, dan citra yang piawai oleh Poe menciptakan mosaik keputusasaan yang tak terlupakan.
Gagak itu sendiri telah melampaui puisi dan menjadi simbol sastra, identik dengan pertanda buruk dan kehadiran masa lalu yang menghantui. Warisan puisi yang abadi terletak pada kemampuannya untuk menyentuh pembaca pada tingkat emosional yang dalam. Dalam penurunan narator ke dalam kegilaan, kita mengenali kapasitas kita sendiri untuk putus asa, perjuangan kita sendiri untuk menghadapi kehilangan dan hal yang tidak diketahui. Gagak berfungsi sebagai pengingat yang tajam tentang kekuatan kesedihan, kemampuannya untuk menggerogoti dan mengubah, membuat kita selamanya berubah dalam cengkramannya yang dingin. Citra terakhir puisi itu, bayangan gagak yang terukir selamanya di jiwa sang narator, berbicara tentang sifat Tuhan yang abadi. Itu menunjukkan bahwa beberapa kali tidak pernah benar-benar sembuh. Beberapa kelangan terus menghantui gentet rhyme seperti barisan fisik syahir. Sang Gagak adalah bukti kepiawaian Edgar Allan Poe dalam genre makabre dan kemampuannya untuk menjelajahi sisi tergelap jiwa manusia. Popularitas dan pengaruh puisi ini yang abadi dalam sastra, musik, dan seni menjadi bukti daya tariknya yang tak lekang oleh waktu. Puisi ini tetap menjadi penjelajahan yang menakutkan tentang duka, sebuah pengingat konstan tentang kegelapan yang mengintai di dalam diri kita. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui syair Poe yang menakutkan, kita ditinggalkan dengan perasaan gelisah yang mendalam, gema yang terus-menerus dari ramalan burung gagak yang menakutkan. Sang Gagak adalah puisi yang tetap melekat dalam benak kita lama setelah kata terakhir dibaca. Gambar-gambarnya yang menakutkan dan ritme yang tak terlupakan terukir selamanya dalam pikiran kita.